Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Karin dan Bang John. apa kabarnya semua? Luar biasa pasti Kak Karin. Kurang semangat nih. Udah mandi belum? Wah, sebelum mandi seharusnya seger ya Bang. Ini Iya. kelihatannya adik-adik kita masih pada lemes nih Bang. Gimana kalau kita tepuk Yesus dulu? Oke, semua kita bangkit berdiri. Ayo. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kurang semangat Bang. Lompatnya kurang tinggi. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, penuh sukacita ya. Adik-adik, nama minggu kita hari ini ialah Minggu Okuli dengan tema Ketakjuban Melihat Karya Allah. Nah, sebelum mulai ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dibawakan oleh Bang John. Baik adik-adik yang di rumah, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang sangat luar biasa yang Kau berikan hingga pagi ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarkanlah kami benar-benar mengerti untuk firman yang akan kami dengar nanti Bapa dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Masih dengan posisi berdiri, semua kita harus bersukacita karena kita mau memuji Tuhan. Dengan kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita naikkan lagu sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah, Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan di Minggu Okuli pagi ini yang tertulis di dalam titah keempat. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi. Nah, adik-adik di rumah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu melakukan hal yang baik. Dalam segala hal, yaitu dalam melakukan pekerjaan di rumah, dalam membantu orang tua, dalam tindakan perilaku, dan juga dalam perkataan. Itu adik-adik, agar kita lebih semangat lagi untuk pagi ini memuji Tuhan, semuanya abang undang bangkit berdiri, karena kita akan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulang sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah kita minggu pagi ini, yang tertulis di dalam Yesaya pasal 55, mulai dari ayat 6 sampai ayat 9, kita membacanya secara responsoria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Kita bersama-sama membaca di ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi. Adik-adik, siapa di sini yang pernah berbohong? Kita pasti semua pernah melakukannya ya. Kalau Bang John pasti pernah dong ya? Pernah dong Kak Kairin waktu kecil. Apa tuh contohnya Bang? Boleh kasih tahu nggak? Jadi waktu itu orang tua Bang John menyuruh Bang John kan untuk belajar. Jadi ketika orang tua Bang John tidak ada di rumah, Bang John malah main-main. Jadi ketika pulang ditanya, kamu sudah belajar? Ya Bang John dengan sangat takut bilang, sudah, supaya tidak dimarahi sama mamanya. Ih, tak patut. Tak patut ya adik-adik berbohong, karena bohong itu dosa. Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita angkat lagu pujian, bohong itu dosa.
anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita naikkan sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan Alkitabnya, sambil kita memuji nama Tuhan dengan lagu Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, adalah kemenangan. Kita ulangi sekali lagi. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, adalah kemenangan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan
dan renungannya atau khotbahnya pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini dengan topik ataupun dengan tema ketakjuban melihat karya Allah tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 13. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu dapat mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, ini ada kisah tentang Simon. Simon yang dimaksud di sini berbeda ya dengan Simon Petrus atau dengan Simon murid Tuhan Yesus. Simon yang di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 9 sampai 13 ini adalah seorang penyihir. Ia ternyata adalah seorang penyihir yang sangat termasyur atau bahkan sangat tersohor di kota Samaria pada saat itu. Atau dengan kata lain, Simon terkenal karena ia berhasil memikat masyarakat ataupun orang banyak yang ada di kota Samaria. Bahkan karena dia tersohor, karena dia berhasil memikat orang banyak, maka ada juga pengikut-pengikutnya. Namun adik-adik sekolah minggu, kalau diperhatikan di ayatnya yang ke-9, ada yang tidak membuat di dalam sosok si Simon ini yang memang tidak baik ketika ia sudah menjadi seorang penyihir atau bahkan sosok yang tersohor ataupun terkenal. Dikatakan di ayatnya yang ke-9b, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Arti dari kalimat itu mau menyatakan bahwa ternyata Simon merasa diri sebagai orang yang hebat. Ia terlena dengan kebisaannya ataupun bahkan kehebatannya sehingga menganggap seolah-olah menjadi orang penting. Inilah yang menjadi salah satu sifat dari Simon yang memang tidak baik, tetapi sekalipun demikian ia akhirnya mau menerima baptisan, mau menerima Tuhan Yesus Kristus.
Ia yang sudah begitu terkenal, yang sudah begitu hebat dikenal oleh orang banyak di kota Samaria, mau mengikut Yesus dan juga dibaptis. Namun kehebatannya itu ternyata membuat dirinya menyadari bahwa ternyata apa yang pernah ia lakukan membuat takjub semua orang di kota Samaria, itu tidak ada apa-apanya ketimbang yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui rasulnya Filipus. Itu sebabnya adik-adik sekolah minggu di ayatnya yang ke-13 dikatakan, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Bagian 13C dikatakan, dan takjub ketika ia melihat tanda dan mukjizat besar yang terjadi. Jadi Simon ditegur. Kehebatannya ternyata tidak ada apa-apanya. Kehebatannya itu bukanlah sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu dia menganggap seolah-olah dirinya menjadi penting. Ketika ia melihat Filipus, apa yang dilakukan Filipus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Filipus kepada orang banyak pada saat itu, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Filipus yang disuruh oleh Tuhan Allah, membuat Simon merasa takjub. Dengan kata lain, Simon yang tersohor itu, Simon yang berhasil membuat semua orang di kota Samaria takjub, dan bahkan ia juga merasa diri hebat, ia harus takjub kepada karya Allah. Karena itu, apa yang menjadi sifat dari Simon, penyihir yang tersohor tersebut, yang merasa diri hebat tersebut, ia boleh menjadi manusia yang biasa, yang tidak ada apa-apanya atau tidak hebat ketika berhadapan ataupun menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah atau melihat karya Allah sesuai dengan topik minggu di ibadah minggu sekolah minggu saat ini. Ketakjuban melihat karya Allah membuat Simon tidak lagi merasa diri sebagai orang yang hebat atau seolah-olah menjadi orang yang penting. Karena itu adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa yang pertama, ketika adik-adik sekolah minggu pernah ataupun mengalami yang namanya kesuksesan, kalau adik-adik sekolah minggu memiliki talenta ataupun keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-temannya, ketika adik-adik sekolah minggu pernah mencapai ataupun menggapai keberhasilan atas apapun yang dicita-citakan, lalu adik-adik sekolah minggu berhasil, kiranya semuanya itu melalui firman Tuhan ini tidak boleh ada yang tumbuh di dalam hati adik-adik sekolah minggu merasa hebat atau bahkan merasa sombong karena ia berhasil, karena ia sukses, karena ia memiliki keahlian atau dan yang lainnya, keberhasilan lainnya. Jadi melalui firman Tuhan ini, keberhasilan adik-adik sekolah minggu yang telah digapai, baik itu yang berprestasi maupun berhasil dalam segala hal, atau bahkan adik-adik sekolah minggu memiliki keahlian atau talenta yang tidak dimiliki oleh teman-temannya, atau bahkan kesuksesan lainnya, miliki itu tetapi tanpa merasa diri hebat. Karena apa? Kita mau mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki kehebatan itu, bahwa bukan kita yang membuat orang lain takjub, tetapi bagaimana adik-adik sekolah minggu yang hebat itu, yang berhasil itu, yang sukses itu, yang punya keahlian itu,
bersama-sama kita takjub terhadap Tuhan Allah, sehingga tidak ada yang perlu disombongkan atau tidak ada yang perlu diangkuhkan. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan saat ini, melalui kisah Simon, Amang Pendeta ada gambar yang harus Amang sampaikan atau Amang tunjukkan kepada adik-adik sekolah minggu. Ada seorang yang sedang sedang berkata atau mengucapkan sesuatu sambil tertawa lebar. Dia mengatakan di tulisan gambar ini, mengatakan dalam bahasa Inggris, I'm better than you. Saya lebih baik dari Anda atau dari engkau. Tetapi dia mengucapkannya dalam ekspresi yang begitu sombongnya, yang begitu merasa dirinya hebat. Lalu kalau adik-adik sekolah minggu perhatikan gambar yang satunya lagi, ada seorang yang sedang menunduk, lalu dengan gambar wajah yang dia merasa tidak sehebat dengan orang yang mengucapkan I'm better than you tersebut. Dia merasa diri tidak ada apa-apanya. Karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui gambar ini dan juga firman Tuhan, mulailah kita tidak lagi mengucapkan I'm better than you dalam rangka kesombongan atau dalam rangka keangkuhan atau bahkan merasa diri hebat. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, hanya Tuhan Allah, hanya Tuhan yang harus membuat kita takjub. Bukan diri kita yang merasa diri hebat sehingga semua orang takjub. Tetapi bagaimana melalui firman Tuhan mengajak adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama takjub. Hanya Tuhan Allah yang memiliki kehebatan, keberhasilan, kesuksesan, keahlian yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itu adalah karunia yang berharga yang diberikan kepada adik-adik sekolah minggu untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan untuk memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu melalui kisah Simon, seorang penyihir dari kota Samaria. Bahwa Engkau mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu kehebatan itu hanya milik-Mu. Dan kalaupun anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, mereka berhasil menggapai cita-cita mereka, mereka berhasil berprestasi, atau bahkan mereka berhasil di dalam kesuksesan mereka, atau bahkan mereka memiliki keahlian atau talenta yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Semuanya itu melalui firman Tuhan pada saat ini tetap mendidik atau mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tidak berlaku merasa diri hebat, merasa diri sombong, atau apapun yang membuat mereka angkuh. Tetapi biarlah firman Tuhan senantiasa mengajarkan setiap anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap di dalam kerendahan hati. Mereka mengucap syukur atas keberhasilan, mereka mengucap syukur atas kesuksesan, mereka mengucap syukur atas keahlian atau bahkan talenta yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh teman-teman mereka. Berkatilah juga setiap aktivitas anak-anak sekolah minggu-Mu. Engkaulah yang melindungi anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam menjalani aktivitasnya di masa pandemi ini. Begitu juga untuk setiap orang tua ya Bapa. Engkau senantiasa memberikan perlindungan sehingga setiap pekerjaan, usaha atau apapun yang dilakukan oleh orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu boleh menghasilkan yang baik ataupun terbaik sehingga dapat dinikmati oleh keluarga dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Begitu juga untuk setiap pengurus atau bahkan guru-guru sekolah minggu-Mu. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberkati setiap pengurus seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu-Mu. Biarlah mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja-Mu, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Terimalah doa kami ini ya Bapa yang kami
dasarkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sangat luar biasa ya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini ya Kak Kirin. Iya. Nah, firman Tuhan untuk pagi ini dia mengajarkan ke kita sebagai karya Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan dan jangan lupa untuk tidak meninggikan hati karena semua adalah ciptaan Tuhan, benar sekali. Dan adik-adik yang di rumah sudah sediakan untuk Alkitabnya kan? Kita akan membuka Alkitabnya untuk ayat hafalan. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Sudah dapat adik-adik yang di rumah? Abang ulang kembali ya. Untuk ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 9 yang isinya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Abang ulang sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah untuk ayat hafalan kita. Bagi adik-adik yang di rumah, ya bisa mengirimkan video ayat hafalannya ke guru-guru sekolah minggu. Nah, untuk itu adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya untuk Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu dari buku ND 720, Naing Mosinondang Muluku. Bahasa Indonesianya. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Dadah.